tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan saudara-saudariku, Alhamdulillah hari ini kita telah masuki hari ke-12 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Ada janji yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Dan janji ini akan melekat pada setiap ibadah yang diperintahkan. Karena mustahil Allah memerintahkan hambanya beribadah kecuali bersanding dengan tujuan. Maka kalau Anda bertanya, apa tujuan kita berpuasa? Dan janji apa yang Allah berikan pada orang yang puasa dan berhasil puasanya? Itu yang coba kita jabarkan dalam sesi kali ini. Kita akan bersama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 dahulu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah kedua ayat 183. Yang bawa mushaf paling kiri sebelah atas di mushaf. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu pun aku wajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Perhatikan poinnya. Puasa itu aku tujukan supaya bisa meningkatkan takwamu. Jadi goalnya, akhirnya adalah peningkatan takwa. Kalau Anda bertanya, ya Allah kenapa takwa kami mesti meningkat? Maka yang paling indah dijawablah kemudian di ayat-ayat yang lain. Mari kita lihat di akhir ayat dulu Quran surah kedua ayat 189. Akhir ayatnya. Kata Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku jamin hidupmu akan bahagia. Di ketika Allah menyebut kalangan orang-orang yang bahagia, itu syarat pertamanya meningkatkan takwa. Makanya silahkan cek, bukankah dalam puasa ini Anda menjalani kebahagiaan luar biasa? Bahagia saat berbuka, kumpul dengan keluarga. Bahagia saat sahur, membangunkan yang sebelumnya tidak didapatkan. Bahagia saat menahan lapar. Bahagia saat mendapati kejujuran. Di orang-orang yang mendekatkan takwanya kepada Allah, kata Allah, saya berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dua, Anda buka Quran surah kedua. Misalnya, kita teruskan. Di akhir ayat 282. Akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku akan janjikan memberikan tambahan pengetahuan kepadanya. Di orang yang cenderung meningkatkan takwanya kepada Allah, maka dijanjikan oleh Allah, orang-orang ini akan mendapatkan kemudahan dalam belajar di semua level pendidikan yang dia jalani. Yang paling indah, buka Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka aku janjikan, kata Allah, akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang ia alami. Jadi kalau ada orang yang sulit di kantor, sulit di rumah, sulit di kehidupan, gak pernah selesai masalahnya, demi Allah saya katakan, barangkali bukan karena kurang kaya, kurang pintar, kurang hebat. Mungkin karena kurang takwa dan kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Karena itu saat kita sekarang menunaikan puasa, kita dilatih mendekat. Bukankah saat puasa ini kita lebih dekat dengan Allah? Biasanya malam tidur, sekarang malam bangun untuk sholat. Mulai tarawih, mulai mengaji di malam hari, mulai bertobat. Siang-siang biasanya kita terlibat dengan aktivitas, sekarang ingat Allah dengan puasa. Maka kunci terakhirnya, mudah-mudahan dengan puasa ini kita mendapatkan derajat takwa dan insya Allah dengan derajat takwa meningkat, Allah berikan apa yang dijanjikan kepada kita semua. Bisa dipahami? Baik. Kalau sudah paham barangkali ada yang mau bertanya? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulan Jamila. Baik. Apakah untuk manusia yang melakukan puasa selama bulan Ramadan, apakah dia itu artinya dia sudah mampu meraih ketakwaan? Oh, Masya Allah, ini bagus pertanyaannya. Coba kita kembalikan ke Quran surah 2 tadi, ayat 183. Quran surah 2, ayat 183. Coba lihat akhir ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Perhatikan baik-baik. Kalau kalimatnya tidak menggunakan la'allakum, misal kata Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun, tanpa menggunakan la'allakum, itu artinya semua orang yang puasa pasti bisa meraih takwa. Tapi ketika kalimatnya menggunakan la'allakum, dari kata la'alla ditambah dengan kum, disebutkan setidaknya 57 kali dalam Al-Quran. Kata la'allakum ini dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan harfut taraji. Taraji. Huruf yang menunjukkan satu harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat, tidak semua orang puasa bisa mendapatkan derajat takwa kecuali yang sungguh-sungguh dalam puasanya. Karena itu ada orang yang disebut oleh Nabi misalnya, maaf, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Tidak sedikit orang yang puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Tahan lapar, tahan haus, tahan lapar, tahan haus. Dia berdusta juga, dia menipu juga, dia gibah juga. Maka itu tidak mendapatkan derajat takwa. Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, apa ukurannya seseorang mendapatkan derajat takwa? Kalimat takwa disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Quran. Mengerucut pada dua bagian. Satu, ada pada peningkatan ibadah. Yang kedua, ada pada penjauhan atas maksiat. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita bertakwa di bulan Ramadan itu insya Allah kan kita mudah. Karena kan teman-teman kita juga sama-sama berlomba-lomba nih dalam kebaikan gitu. Tapi permasalahannya setelah Idul Fitri, gimana caranya kita supaya kita bisa mempertahankan ketakwaan kita. Bahkan gimana caranya supaya kita tahu kalau tingkat ketakwaan kita itu tidak menurun dari sebelumnya. Baik. Bagus pertanyaannya nih. Barangkali Mas Ari Untung mau jawab. Baik. Di dalam Al-Quran, juga hadis, kalimat takwa seringkali bersanding dengan amalan. Amal soleh. Dan selalu didahului dengan kata iman. Di iman dulu, baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Misal Quran surah ketiga ayat 102, paling kanan sebelah atas. Di setelah iman takwa, setelah iman takwa, setelah iman takwa. Dan setelah takwa muncul amalan. Ya, amal soleh. Apa setelahnya? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, misal. Wa tuqimus shalah, ya, wa yuqimunas shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu setelah kalimat iman, takwa, amalan. Karena itu kata para ulama, kalau Anda ingin istiqamah dalam takwa, maka perbanyak amal soleh setelah Ramadan, pertahankan amalan yang biasa kita kerjakan saat Ramadan. Biasa kita sholat sunnah, tarawih tidak ada lagi setelah Ramadan. Adanya tahajud misalnya. Maka selesai Ramadan, giatkan tahajud. Selesai Ramadan, ayo giatkan puasa sunnah. Jika Anda terbiasa menikmati itu semua, maka dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, kata Nabi, orang itu akan mendapatkan halawatul iman, kenikmatan iman. Orang kalau sudah nikmat imannya, jangankan ketinggalan fardunya, ketinggalan sunnahnya sudah menyesal selama hidupnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada yang lain barangkali? Saya mau nanya, kalau bertakwa itu kan lillahi ta'ala, Sat. Tapi kalau orang berpuasa ini kebanyakan mengharapkannya pahala dan mengesampingkan lillahi ta'alanya. Nah, apakah itu sudah termasuk bertakwa juga apa enggak, Sat? Terima kasih. Ini bagus jawaban. Buka Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sebelumnya buka dulu Quran surah ke 98 Al-Bayyinah ayat kelima. Ya. Dikuatkan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Quran surah 98 ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan untuk beribadah, kata Allah, kecuali berusahalah ikhlas karena Allah. Karena itu Nabi kemudian menerjemahkan ikhlas itu lewat sabdanya disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, semua amal itu bergantung niat dan semua akan dihisab berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Kalau niatnya benar karena Allah, maka Allah akan berikan pahala sesuai dengan niatnya. Nah sekarang persoalannya, apakah orang yang berharap pahala masih masuk kategori ikhlas karena Allah?
Mari kita kembalikan kepada ayat tadi. Masih ingat? Kalau ibadah lakukan karena siapa? Allah. Berarti pengertiannya, semua yang diinginkan Allah, itu kita ikuti kan? Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah lakukan, lakukan. Sekarang ada pernyataan menarik dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk taubat, minta ampun. Anda itu sadar punya banyak dosa. Kenapa tidak punya waktu untuk bertobat? Coba tanyakan pada hari kecil Anda. Apakah Anda merasa bersih, suci dari dosa? Katakan. Anda merasa banyak dosa, tapi kenapa kehilangan waktu untuk bertobat? Kata Allah bergegas taubat. Jika ada salah siang hari, jangan tunggu malam. Boleh jadi sore kita kehilangan usia kita. Kedahuluan oleh maut. Maka setelah itu, wajannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah Anda kemudian beramal untuk mendapatkan surga. Jadi Allah itu minta kepada kita, silakan beramal supaya bisa masuk surga. Jadi orang yang ingin beramal untuk bisa mendapatkan surga, itu termasuk bagian yang mengikuti ketentuan Allah. Maka masuklah dalam kategori ikhlas. Dan level ikhlas paling tinggi adalah mengharapkan ridha Allah semata, tidak ada yang lainnya. Buka Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Orang yang beramalnya hanya karena Allah saja, tak peduli dengan yang lainnya kecuali mengharapkan ridha Allah, maka orang itu akan dijamin mendapatkan ridha Allah dan diperkenankan melihat Allah tanpa hijab di akhirat nanti. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingin tahu itu kan ada beberapa tingkatan iman, Ustaz. Ya, ya. Sebenarnya tingkatan-tingkatan seperti apa, Ustaz? Ada misalnya ketakwaan level basic atau ketakwaan intermediate atau advance? Baik. Bagus pertanyaannya. Kita sudah bertanya? Sudah cukup. Baik. Buka Quran surah kedua ayat 183. Kembali ke ayat puasa. Coba lihat baik-baik panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada ayatnya? Baik. Perhatikan teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu. Pemirsa, ini senantiasa diterjemahkan dalam mushaf sebagai panggilan pada orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran panggilan ini. Tapi yang banyak orang lupa, panggilan pada orang beriman ini, itu diawali dengan huruf ya. Ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf ya ini, jika Anda pelajari di bahasa Arab, di gramatikal bahasa Arab, disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Dari 14 huruf nida, hanya satu yang disebutkan di Quran. Ya ini memiliki 3 jenis panggilan. Panggilan untuk orang yang dekat, panggilan untuk orang menengah, dan panggilan untuk orang yang jauh. Jadi kalau Mas Ari dekat dengan saya panggil ya Sayyid Ari, Pak Ari dekat. Ada Mas Wisnu jauh dari saya menengah, ya Sayyid Wisnu. Ada Ahmad jauh dari saya, ya Ahmad misalnya. Memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ketika panggilan huruf ya ini disatukan dengan kata iman, ayyuhalladzina amanu. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan ayyuha, ayyunya untuk menguatkan, haknya mengingatkan. Alladzina menunjuk semua pemilik iman. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua pemilik iman, saya tegaskan, saya ingatkan, baik yang imannya kuat sehingga kalian dekat denganku, atau yang imannya menengah sehingga seakan-akan standar hubungannya denganku, atau yang imannya jauh dariku, saking lemahnya, maaf, orang sholat subuh 4:38 datang jam 3, kuat iman. Yang menengah 4:38 dipanggil 4:38 datang. Yang lemah iman 4:38 dipanggil 8:34 baru bangun. Dan belum ingat sholat. Hanya berkah Ramadan menjadikan awal Ramadan oleh Allah diberikan semua kekuatan iman yang sama. Baik yang imannya lemah, yang menengah, ataupun yang kuat. Paham sampai sini? Baik. Semoga sampai hari ke-12 ini takwa kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal muttaqin al mustaqimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami orang-orang yang tengah berpuasa yang mampu meraih derajat takwa dan dapat istiqamah dalam menjaga takwa sampai kami menghadap kepadamu. Allahumma ij'alna minat taibin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika memang kami termasuk golongan yang iman lemah, maka bimbing kami setidaknya untuk bertobat ya Allah. Cintai kami yang ingin kembali kepadamu. Kami merindukan tempat kembali yang bersih dan suci. Ya Allah, Allahumma ya Rabb ati anfusana taqwa.
وزكها أنت خير من زكاها ارحمنا يا رب العالمين ولا تترك ولا تبعد عنا ولا تبعد عنا. Ya Allah, bersihkan keadaan jiwa kami. Kami mohon ya Allah, jangan jauhi kami, jangan tinggalkan kami. Kami hamba yang merindukan maghfirah dan taubat darimu ya arhamar rahimin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mirsa, demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah menerima puasa kita sampai hari ke-12 ini dan memberikan kemudahan kita untuk berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.